tempat ini. Dan ini tempat yang paling banyak di mana Yesus Tuhan pada waktu ada di atas muka bumi pelayanan, yang paling banyak melakukan mujizat dan juga perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa dalam hidup murid-muridnya dan di tengah-tengah muridnya. Tapi saudara, tahukah engkau bahwa apa yang Yesus kerjakan lewat tengah-tengah muridnya dan bersama dengan muridnya adalah sebuah sejarah dan pengalaman yang Tuhan coba wariskan dan Tuhan coba sampaikan, teruskan sampai hari ini buat saudara dan saya. Salah satunya Tuhan Yesus pernah di tengah malam buta, dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, seberangi danau itu, nanti ketemu aku di depan, kata Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan gak bersama dengan murid-muridnya. Waktu itu murid-muridnya sendiri. Dan kemudian di tengah malam buta dan di tengah-tengah angin yang tiba-tiba begitu kencang, tiba-tiba Tuhan berdiri, berjalan di atas air dan menghampiri itu kapal murid-muridnya. Betul ya? Bapak Ibu baca dalam Alkitab, dan firman Tuhan mencatat, waktu ketika tengah malam dan angin begitu kuat menerpa, dan murid-murid waktu melihat, ada hantu. Karena mereka berpikir itu hantu, rambutnya panjang, pakai bajunya putih, dan mereka spontan dan berteriak itu hantu. Waktu semakin lama Tuhan Yesus berjalan mendekati itu kapal muridnya, baru tiba-tiba muridnya itu bisa melihat bahwa itu bukan hantu, terbalik, itu Tuhan. Itu Tuhan, itu bukan hantu. Saudara tahukah bahwa Tuhan itu sedang berbicara dan firman-Nya berbicara begitu nyaring sampai zaman kita hari ini. Tuhan berkata, pada saat hidup kita sedang dalam cengkraman ketakutan, pada saat hidup kita di tengah-tengah masalah, pada saat hidup kita begitu banyak tekanan, pada saat hidup kita berada di lembah pencobaan, pada saat hidup kita seperti buah zaitun yang sedang digiling untuk mengeluarkan emas yang murni, untuk mengeluarkan sebuah minyak yang murni, pada saat tekanan dunia kiri dan kanan, keluarga kiri kanan, orang-orang yang kita percaya mengkhianati kita dan lain sebagainya. Seringkali yang selama ini Tuhan yang begitu dekat dengan kita bisa salah manggil. Sama seperti ke-12 muridnya, kita bukan lagi memanggil Tuhan Yesus, tetapi kita berkata Tuhan, dan kita ngumpet. Hal yang sama, Tuhan mencoba menceritakan dan memberitahukan kepada kita. Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Pada waktu murid-muridnya sudah mulai tenang, dan Petrus menjadi murid yang paling tertua waktu itu di antara 12, dan berkata, Tuhan, kalau betul itu Engkau, suruh aku datang kepadamu. Dan Tuhan merespon dan memberikan sebuah penghargaan apa yang diminta oleh Petrus. Tuhan berkata, ayo datang, karena kamu yang minta. Tuhan, kalau betul itu Engkau, suruh aku datang kepadamu. Tuhan berkata, ayo datang, aku tunggu. Petrus melangkah dengan imannya. Petrus melangkah dengan sebuah kepercayaan, karena Yesus yang mengundangnya untuk datang. Kemudian Tuhan berkata, dan Petrus berkata dan melangkahkan, mengeluarkan kakinya dari perahu, dan akhirnya mulai berjalan menghampiri Yesus. Saudara, ada banyak hal dalam tantangan cobaan dalam hidup kita akan membuat kita, menantang kita. Berani enggak kita ini menaruh sebuah kepercayaan sama Tuhan? Jangan cuma kalau di dalam gereja semuanya bisa angkat tangan, bisa memuji Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengasihimu, aku percaya, aku punya iman. Tapi pada waktu kita sedang menghadapi sebuah tantangan dalam hidup kita, berani nggak kita menaruh iman kita ke Tuhan? Pada waktu Tuhan berkata, ayo mari datang dan berjalan mendekat kepadaku, berani nggak kita melangkahkan kaki kita dan berjalan di atas air dan menghampiri Tuhan? Waktunya ternyata singkat
singkat sekali ya. Saya kira masih 30 menit. Ternyata sudah 1 jam. Berani nggak? Saudara, kita lihat sekeliling kita ini semuanya sangat tenang dan sangat teduh. Beberapa saudara mungkin berkata, wah nggak seru, nggak ada mall. Beberapa kita mungkin berkata, kok tenang ya sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku. Karena sesungguhnya itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa mendengar suaranya dan kita bisa mendengar suara detak jantung Tuhan. Kita sudah ditunggu oleh orang yang ada di dermaga. Dan saya mau berkata siang hari ini, saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dan tolong rekam di alam memori bawah sadar kita. Ada yang namanya Danau Galilea. Tuhan sengaja membawa kita ke tempat ini supaya kita bisa mendengar apa kata Tuhan, supaya kita bisa mendengar bagaimana detak jantung hati Tuhan untukmu dan untukku. Jangan terlalu sibuk mendengar apa kata dunia, tapi mari kita mendengar apa kata Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan nanti makan siang. Kita akan lanjutkan nanti di Gunung Hermon. Saya berharap nanti di Gunung Hermon kita akan lebih banyak Hermon, betul ya. Saya berharap nanti di Gunung Hermon kita akan lebih banyak punya waktu sendiri dengan Tuhan, tapi saudara juga bisa menikmati yang ada di sekeliling kita. Oke, so terima kasih. Nanti makan siang, oke. Kita nggak punya banyak